Yang berikutnya nih dari Mas Azil Saputra. Nah, ini lucu juga nih, lidah pecah-pecah dari SD, Ustaz. Dari SD, nah sekarang beliau ini sudah hampir 20 tahunan nih. Lidah pecah-pecah itu biasanya bisa dikategorikan radang atau bisa Sariawan, ya? sariawan, iya benar. Nah ini ada kemungkinan kalau dari SD, Mas Azil ya. Kalau itu dari SD, insya Allah itu ada salah satu orang tuanya Mas Azil yang cara berbicaranya itu atau sehari-hari dalam berbicara itu sering nyakitin, kata-katanya itu nggak enak didengar orang lain. Nyelkit. Nah kalau bahasa Jawa nyelkit ya, nggak enak didengar orang lain. Nah itulah kata-kata yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah ini Ustadz Abe nih sedulur nih nafsu mau makan katanya. Nah itu biasanya sariawan kalau bicara nyelkit. Itu kalau Mas Azil sejak kecil berarti orang tuanya ada yang bicaranya beliau itu nyelkit, walaupun nggak banyak bicara tapi sekali ngomong nggak enak di telinga. Nah itu jangan, itu anak-anaknya insya Allah ada yang pecah-pecah lidahnya atau sariawan nggak pernah bisa sembuh. Apalagi kalau suami istri berantem, ya begitulah. Anak itu akan kesulitan terus. Ya, nah kalau sampai dewasa Mas Azil itu masih, nah ini ya, dewasa Mas Azil masih berarti Mas Azil kemungkinan itu cara bicaranya juga nggak enak juga. Jadi bisa aja Mas Azil ini termasuk orang yang dilebihkan dari sisi kepandaian, bangnya. Nah biasanya kalau kita itu tidak bisa mengukur kepandaian kita, kadang-kadang kita itu omongan kita itu ngerendahin orang atau ngejek orang, nyelekit. Nah seperti itu Mas Azil. Mas Azil saya tidak menyalahkan Mas Azil. Ini penelitian saya yang saya berikan pada Mas Azil untuk nggak usah Mas Azil, semuanya ya, semuanya yang lidahnya pecah-pecah semuanya akan belajar. Karena memang kita disuruh oleh Rasulullah, disuruh oleh Allah itu untuk senantiasa berkata yang lemah lembut. Jadi pergunakanlah kalimatullah itu yang ada dalam Quran itu kita pergunakan, kita amalkan. Lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ayo kita kerjakan lemah lembut, kerjakan. Kalau orang itu memaki kita, nggak perlu kita tandangi dengan kita marah. Cukup didoakan, cukup diberi dia hidayah oleh Allah Ta'ala. Itu suka. Malaikat kiraman katibin suka sama kita yang begitu. Jadi kita tidak terpancing. Insya Allah paling tidak sariawan itu insya Allah nggak ada. Kalaupun ada setahun sekali normal. Mbak Erlita nih darahnya rendah, Ustaz. Kenapa itu, Ustaz? Darahnya rendah, ya biasanya tensinya atau darah rendah itu biasanya orang dan darah rendah itu banyak ya kasusnya. Bisa dari nggak pede, itu juga bisa darah rendah, nggak pede, nggak percaya diri. Kemudian khawatir walaupun tidak tinggi tapi khawatir aja, nggak yakin. Kemudian khawatir itu kan bisa setiap hari muncul. Kemudian ya itu yang jelas nggak pede, khawatir. Kemudian persoalan nggak emosi nggak juga, karena ada yang orang darahnya rendah tapi emosinya tinggi juga, sama ada emosinya yang tinggi ya, karena itu nggak berpengaruh. Cuma setelah emosi tinggi nanti dia mulai umur tertentu tensinya dia akan naik menjadi penyakit. Kalau darah rendah insya Allah nggak usah takut. Itu hanya kalau teman-teman psikolog itu psikis. Memang betul sih. Gangguan psikis saja. Gangguan psikis saja, tapi insya Allah rubah. Nggak usah terlalu pede, nggak. Tapi cukup biasa aja. Letakkan apa yang sudah kita kerjakan, serahkan sama Allah. Kalau kita itu malu dalam ini nggak usah malu. Semua orang itu punya sifat malu dan orang tidak melihat kita dari sisi malu. Tapi cobalah belajar untuk tidak malu. Pede tapi nggak sombong, gitu aja sih. Mbak Lilis Purwanti betul nih. Sakit liver ini. Sakit liver, kuning. Umurnya berapa sih? 21 tahun. Umur 21 Mbak Lilis sudah kena ya. Kena sakit liver. Tapi saya salut nih Pak Haji. Kalau ini memang betul tanya sama di YouTube-nya Pak Haji, saya salut sama Mbak Lilis nih. Saya bilang salut. Karena Mbak Lilis mau belajar juga kayaknya. Nah, Mbak Lilis
dengarkan sambil cengar-cengir ya. Kenapa sakit liver? Nih, sakit liver itu insya Allah dari satu kekakuan. Kekakuan hati. Jadi Mbak Lilis itu termasuk kalau diberi masukan sama orang tua itu jarang mau nolak. Jarang mau nerima maksud saya ya, jarang mau nerima. Nolak dengan emosi. Dengan emosi. Nah, walaupun emosinya nggak harus keluar ya, dengan emosi, nolak dengan emosi. Dan gampang sekali emosi atau gampang sekali tersinggung. Tapi saya acungi jempol tadi Mbak Lilis Purwanti ya, saya acungi jempol. Serius nih. Kalau Mbak Lilis itu betul-betul bertanya, ini harapan saya, Mbak Lilis dan teman-teman yang lain yang sering mendengar acara saya berarti ingin berubah. Inilah yang namanya hijrah, beneran itu seperti itu. Mau bertanya bahwa saya itu akan memberikan nasihat-nasihat, insya Allah kebaikan, saya acungi jempol. Mbak Lilis ataupun siapapun saudara saya yang mau bertanya tentang penyakitnya, saya acungi jempol. Itulah perubahan, itulah hijrah. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Ingat, untuk memperbaiki akhlak. Yang dulunya jahiliyah, orang-orangnya menjadi akhlak-akhlak yang baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, saya khususnya mencoba untuk memberikan pengertian akhlak yang diberikan diajarkan oleh Rasulullah. Inilah sebenarnya yang insya Allah bisa menjadikan kesembuhan, atau kalau kita sejak kecil berusaha untuk menjadi seorang yang baik, insya Allah tidak ada sakit di tubuh. Akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi sedulur-sedulur lainnya. Amin ya rabbal alamin.